Baik, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar Notaris, upgrade legalitas usaha dari PT Perorangan ke PT Profesional, merupakan sebuah forum yang kita selenggarakan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana proses upgrade legalitas usaha secara digital melalui sistem AHU online. Saya, Novia Besti Clarissa SMKN, yang akan memandu jalannya acara sebagai moderator pada siang hari ini. Semoga diskusi ini dapat menjawab pertanyaan, membuka wawasan, dan tentu saja memberi manfaat yang nyata bagi kita semua, terutama bagi para pelaku usaha, calon notaris, maupun praktisi hukum yang terlibat dalam proses pendirian ini. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, PT Perorangan lahir sebagai solusi praktis bagi para pelaku usaha yang baru saja mulai. Hanya dengan satu pendiri, modal tidak ada modal minimal, sudah bisa memiliki badan hukum, serta lebih dipercaya oleh bank, investor, mitra bisnis. Namun, kita memerlukan langkah yang lebih luas dan lebih berkelanjutan. Hari ini kita akan membahas bersama apa saja perbedaan, manfaat, serta proses perubahan PT Perorangan menjadi PT Profesional, langsung dari narasumber yang ahli di bidang hukum bisnis. Beliau adalah Bapak Zulkifli SHMKN, seorang notaris Kabupaten Bone yang telah banyak menangani pendirian badan hukum dan familiar dengan segala dinamika di lapangan. Langsung saja kepada Bapak Zulkifli, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, sebelumnya terima kasih Ibu Moderator telah membantu membuka eh, pemberian materi pada hari ini, webinar kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi sangat benar apa yang dikatakan tadi sama saudara moderator yang telah sedikit memberikan gambaran terkait dengan adanya PT Perseorangan, yang mana PT Perseorangan ini adalah merupakan terobosan baru oleh pemerintah, dan tak lepas daripada tujuannya untuk memberikan peluang, entah peluang kepada investor, baik lokal maupun asing, ataukah memberikan peluang terhadap pelaku bisnis yang masuk kategori UMK, usaha mikro dan kecil. Nah, karena memang pada dasarnya ketika kita bicara tentang badan hukum, berawal daripada terkhusus untuk perseroan terbatas, ketika kita ingin flashback kembali kepada sejarah, memang sebelum adanya Undang-Undang tahun 2007 tentang PT itu, sudah lebih awal disahkan dan diketahui bahwa pada tahun 1995 sudah dikenal yang namanya PT. Bahkan sebelum tahun 1995 sudah dikenal yang namanya perseroan terbatas. Kan tetapi dengan istilah yang berbeda yang kemudian hanya dimuat dalam KUH Perdata dan KUH Dagang. Namun karena era peningkatan, Indonesia sudah mampu untuk melahirkan yang namanya undang-undang tersendiri yang mengatur tentang perseroan terbatas, teman-teman sekalian. Oke, jadi nantinya saya harapkan karena webinar ini sebenarnya bukan memberikan materi ya kepada rekan-rekan sekalian, baik rekan-rekan notaris, rekan-rekan ALB, ataupun teman-teman pelaku bisnis dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kesempatan ini eh, kita sama-sama untuk kemudian sedikit berdiskusi
atau sedikit merefleks apa yang kemudian telah kita dapatkan baik di bangku kuliah atau mungkin kita dapatkan di mana di meja kopi dan lain sebagainya. Nah, kalau lebih seperti itu. Baik, kakak moderator mungkin bisa masuk slide pertama. Nah, di tengah masyarakat, ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika kita berbicara tentang PT untuk hari ini maka tentu ada sedikit eh, menjanggal, di mana ketika kita berbicara tentang PT, maka umumnya itu dikenal dengan dua sekutu atau persekutuan modal. Nah, makanya hari ini sebelum kita masuk ke jauh lagi tentang persoalan terbatas, maka perlu bagi kita untuk kemudian memberikan batasan, memberikan definisi tentang perseroan terbatas itu sendiri. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam bagian ini terlihat perseroan terbatas. Ada PT biasa, ada persekutuan terbatas garing PT persekutuan modal. Nah, PT biasa ini bukan istilah yang hukum formal ya, akan tetapi PT biasa ini adalah istilah yang kemudian beredar di tengah masyarakat yang tujuannya untuk membedakan bahwa PT biasa ini adalah PT atau badan hukum yang eh, ada dua pemilik modal atau ini merupakan PT persekutuan. Nah, untuk membedakan antara PT persekutuan modal dengan PT perseorangan. Nah, kalau kita lihat ya untuk pasal 1 ayat 1 Undang-Undang PT ini masih tahun 2007 ya. Di sini kita bisa lihat bahwa esensinya adalah badan hukum ya. Kemudian yang kedua adalah ada dua pemilik modal, kemudian ada kegiatan usaha, ya. Kemudian modal ini dipecah menjadi beberapa saham ya, sesuai dengan persyaratan undang-undang. Nah, kalau kita mau kupas habis tentang pasal ini, maka definisi persoalan terbatas di sini hanya membatasi pada persoalan bahwa PT ini yang didirikan oleh dua orang atau ada dua pemilik modal. Ya. Lantas bagaimana dengan terobosan baru? Ya, ada PT perseorangan. Apakah tidak bisa disebut sebagai persoalan terbatas? Karena PT perseorangan ini adalah merupakan produk daripada Omnibus Law. Ya. Oke, bisa slide selanjutnya, Kakak. Kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, coba kita perhatikan sama-sama rekan-rekan sekalian. Perseroan terbatas dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Ketika kita kembali melihat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 yang kemudian diubah ya kan, diubah oleh Undang-Undang Cipta Karya yang beberapa tahun silam tahun 2020 kemudian diganti dengan peraturan pengganti peraturan perundang-undangan yang nomor di tahun 2022 itu pada terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang Cipta Kerja. Nah, kita bisa percaya bersama apa sih yang membedakan antara definisi daripada pasal 1 Undang-Undang PT tahun 2007 dengan eh, perseroan terbatas dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa pada badan hukum yang merupakan persekutuan modal, ya kan? Ini perseroan terbatas bahwa badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ketika definisi perseroan terbatas sebelumnya, ya kan? Perseroan terbatas sebelumnya itu belum memasukkan atau belum mendeskripsikan tentang PT persorangan ke dalam undang-undang PT. Nah, hal tersebut baru diatur ketika Omnibus Law sudah mengatur tentang undang-undang perseroan. Nah, ketika kita bicara tentang undang-undang PT atau peraturan tentang peraturan terbatas, maka ada dua. Nah, ya, ini definisi yang terbaru menjelaskan bahwa PT atau perseroan terbatas itu sekarang ada dua. Yang pertama itu adalah
PT Persekutuan Modal atau didirikan oleh 2 orang, dan yang terbaru atau terobosan baru itu adalah PT Perseorangan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang PT Perseorangan Terbatas, maka hari ini ada 2 kategori. Yang pertama, PT Persekutuan Modal atau yang hari ini beredar di tengah masyarakat itu yang disebut PT biasa, bisa, untuk membedakan dengan PT Perseorangan. Nah, ini teman-teman sekalian bisa melihat, ini kita lihat dasar hukum PT biasa, ya, termasuk Undang-Undang PT masih berlaku tahun 2007, mengatur secara umum tentang PT, ya kan. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru tahun 2023, dengan ada juga peraturan pengganti masih berlaku. Kemudian ada peraturan pemerintah dan Permenkumham, yang mana PP atau peraturan pemerintah ini sudah selaras definisi yang diberikan dengan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Begitupun dengan Permenkumhamnya. Sudah mendeskripsikan bahwa perseroan terbatas itu sekarang ada 2 macam. Bukan lagi hanya sebatas PT Persekutuan Modal. Oke, lanjut Kak. Ya. Sekarang, ketika kita bicara tentang kelebihan dan kekurangan, maka sangat sederhana sebenarnya. Ketika kita berbicara, mana sih yang lebih profesional? Antara PT Perseorangan ataukah PT Persekutuan Modal? Sementara kalau kita mau perhatikan, mau dalami, masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau seperti itu, berarti bisa kita katakan sebenarnya tidak ada yang lebih profesional yang mana. Tergantung kita mau lihat dari sisi yang mana. Tergantung kita sebenarnya butuhnya badan hukum yang seperti apa. Oke, kita perhatikan pada layar kita masing-masing. Nah, kalau kita berbicara tentang perlindungan hukum, ya tentu PT biasa ini bisa dibilang sebuah PT yang agak aman bagi pelaku usaha. Kenapa? PT biasa ini, PT Persekutuan ini, selain eh, sahamnya dipegang oleh 2 orang yang berbeda, struktural, dibagi kewenangan dan tanggung jawab direksi dan komisaris dibedakan, ataukah misalnya pemegang saham hanya sebatas pemegang saham dan strukturalnya diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki saham, ya seperti itu, boleh seperti itu. Nah, kemudian apalagi akses yang lebih mudah, ya akses lebih mudah. Kenapa dikatakan PT biasa ini memiliki akses yang lebih mudah? Karena pada dasarnya berbicara tentang modal, dia lebih mudah untuk menerbitkan yang namanya saham. Baik dia ingin mengalihkan saham ataukah ingin mengeluarkan saham baru, ya. Dan dia memang sedikit lebih ekspansi bisnis, ya, untuk pengembangan lebih cepat. Nah, kemudian apalagi selanjutnya adalah kredibilitas kredibilitas yang tinggi. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang kredibilitas untuk perseroan terbatas biasa ini, ya, dia lebih menarik untuk pihak ketiga, baik itu perbankan, investor, atau pemasok. Kalau ingin berbicara sedikit tentang pengalaman, ketika saya masih jadi staf notaris di Kota Semarang, saya pernah sharing dengan beberapa perbankan. Mereka memang lebih percaya terhadap PT yang berbadan hukum, yang bisa dibilang sumber kekayaan ada, bukan cuma satu, bisa dua, bisa tiga, dan sebagainya. Mereka merasa lebih aman untuk baik itu memberikan modal, memberikan pinjaman, ataukah menjadi investor untuk perseroan terbatas. Nah, kemudian yang keempat itu adalah fleksibilitas kepemilikan. Nah, kenapa dia dianggap fleksibel masalah kepemilikan? Karena saham ini dapat diperjualbelikan, ya, sehingga memudahkan pemilik untuk menjual sebagian atau seluruh, ataukah seperti yang saya katakan tadi dengan mengeluarkan saham baru. Kemudian yang kelima itu adalah kontinuitas usaha. Ya, kontinuitas usaha ini untuk PT Persekutuan Modal ini, ya, karena dia badan hukumnya terpisah dari pemiliknya. Artinya
Ya, tidak jauh beda juga sih dengan PT Perseorangan, yang mana kekayaannya sudah terpisahkan. Kemudian yang keenam, ada struktur organisasi yang jelas. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada direksi, ada komisaris, ada pemegang saham. Nah, yang mana kewenangannya ini menjaga stabilitas dalam kinerja PT biasa ini atau PT Persekutuan Modal. Kemudian yang selanjutnya adalah potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Karena memang PT Persekutuan Modal ini atau PT biasa ini bisa dibilang akses modalnya lebih luas. Karena struktur organisasi yang jelas, ya kan? Kemudian selanjutnya itu adalah PT ini memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan badan usaha lainnya. Karena memang sudah ada standarisasi daripada modal dasar yang menjadi ketentuan untuk PT Persekutuan Modal ini. Namun di balik kelebihan tentu ada kekurangan, baik ditinjau dari segi pelaku usaha sendiri. Seperti yang pertama, proses pendirian yang rumit dan memakan waktu. Ya, kalau kita membandingkan dengan badan usaha atau badan hukum untuk PT Perseorangan yang bisa kita daftar secara personal, daftar secara pribadi, maka untuk PT biasa ini tidak bisa. Karena proses pendiriannya itu ya selain membutuhkan notaris, juga membutuhkan rekan atau membutuhkan pemegang saham yang lain. Nah, kemudian yang kedua, modal awal relatif tinggi tergantung kesepakatan. Iya, modal awal ya setelah kita mungkin menghitung-hitung berapa sih biaya notarisnya, kemudian yang kedua berapa modal yang kita sepakati, modal dasar yang kita tentukan. Kalau sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja kan mengharuskan minimal 50 juta. Kemudian modal yang store itu 25%. Nah, kalau sekarang, nah, kemudian yang ketiga, ada kewajiban administrasi pelaporan yang kompleks. Nah, termasuk laporan tahunan, PPH, PPN kalau dia memenuhi standarisasi untuk kemudian laporkan PPN, pajak, dan sebagainya. Kemudian ada transaksi perubahan saham yang tidak fleksibel. Iya, transaksinya memang perubahannya tidak fleksibel. Kenapa? Untuk melakukan peralihan saham, maka tentu harus ada kesepakatan ya, yang harus kita sepakati dalam RUPS. Nah, bagaimana dengan rekan pemilik saham yang lain? Apakah ada pilihan saham baik itu jual beli ataukah misalnya itu hibah. Nah, kemudian tanggung jawab direksi dapat bersifat pribadi. Iya, tanggung jawab direksi ini sebagai bisa dibilang ini adalah eh, pelaku harian atau penanggung jawab harian yang melaksanakan jalannya bisnis perseroan tersebut, yang bertanggung jawab penuh atas apa yang kemudian dilakukan untuk pertumbuhan perusahaan terbatas ini. Nah, jadi direksi ini bisa menjabat sebagai direksi sekalipun bukan pemegang saham. Kemudian selanjutnya itu tidak bisa menghimpun ya, tidak bisa menghimpun untuk persoalan dana secara luas. Nah, kenapa PT BSA ini tidak dapat menawarkan saham atau obligasi kepada publik kecuali PT BSA ini merubah status menjadi PT terbuka setelah mendapat izin dan OJK serta mencatat saham di BI. Kemudian selanjutnya potensi konflik internal. Ya, yang namanya usaha dari bawah, ketika masih start dari nol, mungkin sama-sama kokoh untuk kemudian bagaimana supaya usaha ini berjalan lancar, bisa menghasilkan profit yang besar. Akan tetapi persoalan sengketa dan lain sebagainya itu sangat mungkin terjadi di tubuh PT Persekutuan Modal. Saya pernah mengalami kasus tersebut ketika saya masih jadi staf notaris. Ada satu perseroan yang mana direksinya ini tidak menjalankan kewajibannya sebagai direksi untuk melakukan RUPS setiap tahun. Dia tidak melakukan RUPS selama 5 tahun. Akhirnya komisaris
menggugat di pengadilan dengan gugatan untuk meminta bisa melakukan RUPS secara sepihak. Akhirnya dikabulkan untuk melakukan RUPS secara sepihak. Nah, komisaris ini melakukan RUPS secara sepihak dan dalam putusan dari RUPS tersebut, salah satunya adalah mengeluarkan direksi dari PT. Dan sahamnya dialihkan ke komisaris. Pertanyaannya, kok bisa saham itu dialihkan dari saham direksi dialihkan ke komisaris? Ya, ternyata saham yang kemudian milik direksi ini sebenarnya adalah milik daripada komisaris. Jadi ada hitam di atas putih terkait dengan surat pernyataan bahwa modal yang dijadikan saham atau yang di-store ke perusahaan tersebut itu merupakan modal dari komisaris. Akhirnya direksi ini melakukan gugatan rekonstruksi ke pengadilan. Jadi saling gugat ini barang-barang. Oke, selanjutnya pengawasan dan tata kelola perusahaan yang ketat. PT diwajibkan untuk memiliki organ perusahaan, ya, karena memang untuk perseroan persekutuan modal ini organnya kan ada 3, ada RUPS, direksi, dan komisaris, yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang tidak bisa dicampur. Nah, kemudian yang ke-9, aset pribadi langsung terhubung, tapi bisa terseret. Nah, karena kenapa? Secara hukum, aset pribadi pemegang saham tidak digunakan untuk menutupi utang perusahaan. Namun dalam kasus apa istilahnya piercing the corporate veil, pengadilan bisa menetapkan bahwa pemilik bertanggung jawab secara pribadi jika terbukti ya menyalahgunakan badan hukum PT untuk tujuan ilegal, tidak memisahkan keuangan pribadi dan perusahaan. Nah, kemudian 10, ada istilahnya likuiditas saham rendah. Karena saham PT biasa tidak diperjualbelikan di bursa efek, maka likuiditas kemudahan menjual saham sangat rendah. Oke kakak, slide selanjutnya. Nah ini untuk PT Perseorangan bisa kita lihat bahwa di pasal 135A Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diikuti dengan Permenkumhamnya pada tahun 2021 bahwa badan hukum yang memenuhi kriteria, yang mana bahwa PT Perseorangan adalah badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Nah, jadi sebenarnya PT Perseorangan ini dia dibatasi 2 kategori. Ya, yang pertama usaha mikro dan kecil. Nah, jadi dia tidak bisa masuk ke kategori usaha menengah. Nah, kapan dia masuk ke usaha menengah? Otomatis dia harus up ke PT biasa atau persekutuan modal. Oke, slide selanjutnya, Kak. Nah, teman-teman sekalian mungkin bisa kita lihat bagaimana kriteria usaha mikro dan kecil itu. Kalau kita bisa melihat undang-undang yang lama, yang pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini sebelum adanya Omnibus Law, bahwa usaha mikro ini memiliki kekayaan bersih 50 juta, ya, tidak termasuk usaha dan bangunan. Nah, kemudian hasil penjualan tahunan 300 juta. Kalau usaha kecil memiliki kekayaan 50 juta sampai dengan 500 juta, tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha. Kemudian yang kedua, hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai 2,5 M. Kemudian diubah ya, sebagaimana dalam pasal 6 ayat 2 Peraturan Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Omnibus Law.
bahwa ketentuan lebih lanjut kriteria untuk usaha mikro, kecil, dan menengah itu diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, bisa kita lihat dalam pasal 35 PP nomor 7 tahun 2021. Nah, yang mana untuk masalah modal paling banyak 1 M. Ya, sama tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kalau kecil, memiliki modal usaha lebih dari 1 M sampai dengan 5 M. Tidak termasuk bangunan tempat usaha. Nah, lebih dari 5 M itu sudah masuk kategori menengah. Ya. Sementara untuk saya mungkin lupa cantumin ya untuk penjualan tahunannya. Kalau untuk usaha mikro yang terbaru, penjualan tahunan itu sampai dengan 2 M ya kalau untuk usaha mikro. Sementara usaha kecil ya, untuk penjualan tahunannya itu 2 M sampai dengan 15 M. Ya, sementara untuk yang menengah modalnya lebih dari 5 M dan penjualan 15 M sampai dengan 50 M. Oke, lanjut Kak. Oke, lanjut aja Kak, ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, untuk masalah dasar hukumnya, mungkin teman-teman nanti supaya lebih jelas, mungkin bisa membaca kembali aturannya, membaca secara hierarkis, biar lebih jelasnya. Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, dan penetapan peraturan pengganti Nomor 2 Tahun 2002 yang masih berlaku, dengan masih ada peraturan pemerintahan juga Nomor 8 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, pembubaran perseroan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebelumnya juga telah menjelaskan tentang kriteria UMK. Kemudian ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan terbatas. Dan ini peraturan Menteri Keuangan bisa dilihat lagi. Masih bersinggungan. Oke, lanjut Kak. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bersama bagaimana kelebihan dan keterbatasan PT biasa atau PT Persekutuan Modal, sekarang kita perhatikan lagi bagaimana kelebihan dan keterbatasannya untuk PT Perseorangan. Nah, untuk PT Perseorangan, ya, masalah kelebihannya ini dia tidak ada ketentuan modal dasar minimal, ya tidak ada untuk minimalnya ya. Bisa 5 juta, yang penting masih masuk kategori usaha mikro dan kecil. Ya, batasannya itu sampai 5 M. Kemudian yang kedua, cukup 1 orang pendiri. Ya, saya pikir ketika kita mendirikan sebuah usaha dan ingin mengendalikan penuh, maka sangat cocok untuk PT Perseorangan. Kemudian fleksibilitas dan pengendalian penuh. Ya, karena memang pemegang modalnya cuma 1 orang, direksi merangkap sebagai komisaris, otomatis dikendalikan penuh usaha tersebut. Kemudian kemudahan pendirian, ya untuk masalah pendiriannya memang bisa daftarkan tanpa menggunakan jasa notaris dan sangat mudah selagi bisa membaca disebuat akun. Saya pikir tidak sulit untuk mendirikan PT Perserorangan secara mandiri. Kemudian keuntungan lebih besar. Kalau keuntungan lebih besar sebenarnya agak subjektif. Kenapa? Ya, tergantung. Ketika modalnya besar, maka tentu peluangnya lebih besar. Nah, namun kalau kita lihat dari sisi kepemilikannya, hanya karena tidak dibagi keuntungannya, otomatis ya keuntungannya lari ke pemilik pribadi atau orang yang mendirikannya. Kemudian selanjutnya keterbatasan. Nah, keterbatasan akses modal eksternal. Iya, betul. Kalaupun misalnya kita ingin majukan kredit di perbankan untuk modal usaha, maka tentu perbankan ada pertimbangan. Kenapa? Yang namanya PT Perseorangan ini kan pemiliknya cuma 1 orang. Berbeda ketika ada 2 sumber kekayaan. Lebih ya tentu lebih menjanjikan dan resikonya relatif agak stabil. Kemudian resiko status hukum yang masih relatif baru. Iya, untuk masalah PT Perseorangan ini
memang terkesan baru. Bahkan sebenarnya kalau kita mau flashback 2 tahun yang lalu, bisa dibilang sistem administrasi badan hukum ini sebenarnya untuk masalah website dan sebagainya itu belum siap. Nah, 2 tahun lalu itu, ketika kita mau upgrade PT Perseorangan ke PT Persekutuan Modal atau PT biasa ini, prosesnya sama dengan mendirikan PT baru. Ya, untuk 2 tahun sebelumnya, yang mana prosesnya itu kalau kita mau menggunakan, kan biasanya kan kalau kita mau perseroan, mau upgrade, tentu kan kita harapannya masih bisa menggunakan nama yang sama kan, seperti itu. Nah, ternyata prosesnya itu mesti harus apa istilahnya bubarin PT Perseroan itu dulu, supaya nama yang tersedia, kemudian mengajukan nama lagi, atau melakukan permohonan untuk nama yang menjadi apa buat akta pendirian. Jadi prosesnya sama dengan mendirikan PT baru sebenarnya. Jadi 2 tahun lalu itu memang bisa dibilang sistem administrasi badan hukum ini atau AHU ini belum siap untuk melakukan atau menyediakan apa istilahnya fasilitas untuk upgrade PT Perseroan ke PT biasa tersebut. Nah, kemudian selanjutnya itu tidak ada pemisahan direksi dan komisaris kewenangannya ya. Ya bisa dibilang ketika kita seorang diri sebagai pelaksana juga selaku ingin mengawasi diri sendiri juga atau ingin melaksanakan kewajiban direksi dan komisaris secara bersamaan ditambah lagi laporan keuangan, tentu ini akan menghambat kecepatan proses atau apalagi istilahnya sistem administrasi yang ada dalam perusahaan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya itu bisa go public. Ya, sebenarnya go public atau tidak, go public apa dulu? Kalau misalnya go public untuk menarik investor, maka tentu peluangnya kecil. Karena kenapa? Yang namanya investor tentu dia butuh pelindungan hukum yang cukup. Seperti ketika misalnya seorang investor ingin masuk menjadi bagian daripada PT perseorangan kita. Yang jadi masalah ketika kita ingin mempertahankan status badan hukumnya sebagai PT perseorangan, maka tentu investor ini kan berpikir apa pegangan sebagai pemilik modal kan tentu tidak ada. Paling ketika ada pegangan hanya sebatas surat perjanjian ataukah surat pernyataan dan lain sebagainya, tapi tidak tercatat di dalam sistem administrasi hukum umum. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kemudian resiko perubahan. Untuk masalah resiko ini, benar yang namanya produk baru, ya tentu tidak terlalu kemungkinan hari ini atau esok hari, ya seperti lagu ya, bisa saja mungkin nanti ada regulasi baru yang mengharuskan nanti ada pembaruan administrasi, ataukah mungkin ada penyesuaian dengan peraturan pelaksanaan terbaru. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena dalam 2 tahun ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kemarin ketika kita ingin up PT Perseorangan ke PT biasa ini, ya ibaratnya sama dengan mendirikan PT baru. Baik itu nama, baik dan sebagainya, modal dan sebagainya. Pokoknya sama persis dengan pendirian PT yang baru. Bedanya kalau yang 2 tahun lalu itu mengharuskan untuk mengubarkan PT. Bentar ya, kayaknya kayak suara aku kedengaran nggak kakak moderator? Katanya suara aku agak. Sudah tadi sempat terputus, sekarang sudah lancar lagi. Jadi selanjutnya karena tadi kita sudah membahas tentang kegiatan
Dan pasal 17 Permen itu ada perintah perubahan status perseroan. Jadi perbedaan persekutuan modal atau bisa Mohon ditunggu sebentar, sinyalnya sedang hilang. gimana kakak moderator sudah stabil belum, ini sudah ganti wifi. Ya, oke. Tadi ada yang minta diulangin bagian resiko perubahan regulasi. Oke, resiko perubahan regulasi. Jadi kembali lagi seperti yang saya katakan tadi bahwa PT Perseorangan ini adalah produk Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Yang namanya produk baru, maka tentu ada evaluasi. Nah, ketika dianggap masih kurang, maka tentu akan ada regulasi baru, aturan main baru. Maka tentu ini akan menjadi risiko bagi pelaku usaha yang masih berstatus PT Perseorangan. Kenapa? Tentu ada penyelesaian administrasi, penyelesaian aturan pelaksanaan, yang bisa saja kemungkinan akan ada perubahan. Karena 2 tahun terakhir, itu seperti yang saya katakan tadi, PT Perseorangan itu ketika ingin di-up ke PT biasa, maka prosesnya itu kalau ada pilihan mending mendirikan PT baru. Kenapa? Karena harus membubarkan dulu PT Perseorangan ini, ya supaya namanya tersedia kalau ingin menggunakan nama yang sama. Kemudian kita proses lagi, ibaratnya seperti mendirikan PT Perseorangan untuk Persekutuan Modal yang baru. Ini dalam res 2 tahun. Kalau pada saat tahun 2024, nah di sistem eh, administrasi badan hukum atau biasa kita kenal dengan AHU, mungkin teman-teman rekan-rekan notaris yang sudah punya akun AHU untuk notaris, nah di situ pada perseroan, ya untuk di subnya itu di perseroan terbatas di bagian paling bawah itu sudah tersedia ya form untuk mengisi ketika kita ingin melakukan perubahan dari PT Perseorangan menjadi PT Persekutuan Modal. Di situ sudah ada. Jadi sekarang bisa dibilang sudah ada fasilitas oleh kementerian untuk langsung secara otomatis, ibaratnya seperti perubahan PT Persekutuan Modal pada umumnya. Kalau kita ingin melakukan perubahan kurang lebih seperti itu. Tersedia 4 voucher. Nah, nanti kita jelaskan lagi atau diskusi bersama terkait itu. Kita lanjut dulu, kakak. Nah, kalau kita ingin kembali melihat sebenarnya dasarnya dari mana status perubahan dari PT Perseorangan untuk up ke Persekutuan Modal atau PT biasa ini, nah itu bisa kita lihat di pasal 17 Permenkumham. 1. Wajib berubah status jika pemegang saham lebih dari 1 orang atau tidak memenuhi kriteria UMK. Ya seperti yang slide sebelumnya, bahwa yang namanya PT Perseorangan ini kan ya cuma 1 orang pemegang modalnya. Nah, ketika ada rekan atau ada investor yang ingin masuk dan memiliki saham yang sama seperti pemilik PT Perseorangan itu, maka mau tidak mau harus harus di-up ke PT biasa atau PT Persekutuan Modal. Nah, kemudian yang kedua itu poinnya adalah tidak memenuhi kriteria UMK. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada kriteria UMK untuk PT Perseorangan ini. Nah, baik dari segi modal dan penjualan tahunan. Yang sudah jelaskan apa berapa minimal modalnya, berapa hasil penjualan tahunnya, dia harus masuk kriteria mikro atau kecil. Ketika sudah tidak masuk kategori mikro atau kecil, maka mau tidak mau harus di-up.
Kemudian yang kedua, perubahannya status itu melalui akta notaris. Nah, jadi kalau persekutuan modal apa istilahnya PT perorangan ini didirikan dengan tidak menggunakan akta notaris, hanya menggunakan ada pernyataan yang diisi secara elektronik pada saat proses pendaftaran di portalnya itu PT Persorangan, yang kemudian kita centang diisi setelah itu nanti ada form untuk mengunduh sertifikat. Nah, jadi sebenarnya yang membedakan antara untuk masalah legalitas dari kementerian untuk PT Persorangan dan PT biasa ini bisa dilihat pada kalau PT Persorangan dia mendapat surat pernyataan dan sertifikat sebagai produk dari kementerian. Sementara kalau PT biasa dia ada SK Kemenkumham atau SK pendirian. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau PT Persorangan itu legalitasnya itu bentuknya pernyataan dengan sertifikat. Nanti ditampilin contohnya kakak sama kakak moderator. Kemudian ketiga, akta notaris yang dimaksud memuat, nah ini pernyataan pemegang saham. Ya, jadi nanti kita lihat bersama bagaimana draftnya. Apakah sama dengan pendirian atau ada sub yang membedakan antara akta peningkatan dari PT Persorangan ke PT biasa dengan akta pendirian ketika kita ingin mendirikan PT Persekutuan Modal atau PT biasa dari awal. Kemudian ini data perseroan, maksudnya adalah hal-hal penting yang harus masuk di dalam anggaran dasar nantinya, seperti namanya apa, modalnya, tempat kedudukannya, kemudian modal, kemudian susunan pengurusnya, kemudian susunan pemegang saham. Oke, lanjut Kak. Nah, di slide sebelumnya, kita sudah lihat bahwa kenapa harus PT Persorangan diubah. Nah, kalau dari perspektif perspektif undang-undang atau perintah undang-undang, tadi ada dua. Nah, yang tadi itu karena pemiliknya bertambah satu orang. Kemudian yang kedua, apalagi istilahnya, eh, jika ada investor asing yang ingin masuk, ataukah sudah tidak masuk sebagai kategori UMK. Nah, tapi di lain itu, tentu ada, ibaratnya itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal ini adalah istilahnya desakan dari peraturan perundang-undangan, dan faktor eksternal ini adalah termasuk adalah investor, ataukah mungkin pada saat ketika kita ingin mengajukan kredit di perbankan, yang kemudian aturan perbankan atau kebijakan perbankan mengharuskan misalnya PT Perseorangan ini ketika ingin kredit dengan batas sekian maka harus up ke sekian, harus up ke PT biasa, dan itu merupakan faktor X untuk PT Perseorangan ini menjadi PT biasa. Nah, ini ada jika ingin akses modal lebih luas, karena memang mungkin setiap perbankan itu punya kebijakan masing-masing ya. Tapi pada umumnya, ketika misalnya batas minimum kredit yang kita inginkan melebihi dari aturan main daripada perbankan, maka tentu pihak perbankan istilahnya menyarankan kita untuk up PT Perseorangan dulu ke PT biasa. Oke, lanjut Kak. Nah, sebenarnya seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah pelajari bersama bahwa perbandingan PT biasa dengan PT Persorangan ini sebenarnya kalau kita mau kaji secara uh, juridis normatif, maka secara umum ya yang membedakan itu adalah yang pertama subjek hukum. Ya, kenapa? Ini pada persoalan uh, entitas yang sah menurut hukum untuk melakukan perbuatan, artinya bahwa subjek hukum untuk badan hukum PT Persorangan ini kan hanya satu orang pemegang saham. Sementara PT biasa ini ada dua. Nah, kemudian yang kedua itu governance structure, struktur tata kelola dan pengambilan keputusan. Nah,
Sama halnya dengan ketika kita berbicara tentang pengambilan keputusan, maka PT Biasa tentu mengharuskan RUPS terlebih dahulu. Sementara untuk PT Persorangan tanpa harus melakukan eh, rapat dengan rekan pemegang saham karena memang ya seutuhnya menjadi tanggung jawab dari pemilik perseroan tersebut. Kemudian ekonomi scalability, ya kemampuan entitas untuk berkembang dan menarik, ya tentu PT Biasa ini berpeluang untuk lebih maju karena lebih menarik bagi investor asing, ya kan? Tentu lebih menarik juga bagi pihak ketiga termasuk perbankan dan menarik lagi untuk semisal ada kontrak, perjanjian kerjasama dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah access to capitality. Karena aksesnya ini terhadap pembiayaan dan investasi. Karena memang yang seperti tadi, tentu PT Biasa yang lebih berpeluang, baik dilihat dari perspektif pihak ketiga perbankan ataupun para investor asing. Lanjut, Kak. Nah, dari semua yang tadi kita sudah bahas bersama, kita bisa lihat perbandingannya secara jelasnya dengan bentuk tabel. Nah, ini kalau PT Biasa itu secara umum diatur di Undang-Undang PT tahun 2007. Nah, kalau PT Persorangan ini produk daripada Omnibus Law, ya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang sudah dicabut ya, diganti dengan peraturan pengganti. Kemudian diperjelas dengan apa istilahnya peraturan pemerintah yang merupakan napas daripada Omnibus Law ini, yaitu PP Nomor 8 tahun 2021. Kemudian jumlah pendiri ya jelas ya, untuk PT Biasa itu 2 orang. Kalau PT Perseroan cuma 1 orang. Begitupun dengan kepemilikan saham dapat dibagi kepada lebih dari satu pemegang saham. Sementara PT Perseroan, pemilik bertindak sebagai pengelola atau tanpa struktur organ. Sementara bentuk kepemimpinan kolektif dan hierarkis. Sementara PT Perseroan ini dia itu individual. Kemudian yang terakhir ini ada skala bisnis. Ya jelas ya kalau PT biasa itu dia bisa kategori usaha kecil, menengah, hingga besar. Sementara PT Perorangan yaitu hanya dibatasi pada wilayah mikro dan kecil. Kemudian modal dasar. Nah, jadi modal dasar seperti yang saya katakan tadi untuk PT biasa sebenarnya sebelum adanya undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu ada batas minimal yaitu 50 juta. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi tentukan lagi batas minimum ya, tergantung kesepakatan. Nah, selanjutnya kalau untuk PT Perorangan bisa lihat ya, ditentukan oleh pendiri sesuai dengan kualifikasi UMK. Selanjutnya tata kelola. Prinsip good corporate governance, permisahan fungsi kepemilikan dan pengelolaan. Bahwa seperti yang kita bahas bersama sebelumnya bahwa kita bisa menjadi pemegang saham tapi tidak menjadi direksi, atau sebaliknya bisa menjadi direksi dan komisaris tapi tidak menjadi sebagai pemegang saham. Bisa. Dan kalau untuk PT Persorangan ya pengambilan keputusannya dilakukan secara oleh pemiliknya langsung. Kemudian pendirian ya. Kalau pendirian PT Persekutuan Modal atau PT biasa ini ya tentu harus langsung ke notaris langsung dengan ada akta pendirian. Kemudian nanti ada produk dari AHU yaitu berupa pengesahan atau yang biasa disebut dengan SK. Kemudian kalau pendirian untuk apa istilahnya pendirian untuk PT Persorangan ini hanya pernyataan dan sertifikat sebagai bentuk produk dari pendaftaran tersebut dari AHU. Kemudian akses pendanaan lebih mudah menarik investor ya. Tadi sudah jelas ya bahwa akses pendanaan untuk PT biasa tentu lebih mudah menarik investor dan pinjaman bank. Nah, sementara kalau PT Persorangan tentu dia terbatas. Kenapa? Untuk menarik investor maka tentu seperti saya katakan tadi harus up dulu ke PT biasa. Nah, kemudian kredibilitas hukum dianggap sebagai bentuk perusahaan yang mapan dan kredibel oleh pasar. Sementara yang namanya PT Persorangan tentu masih dalam kategori kecil maupun mikro tentu masih dianggap masih belum mapan.
Ya, karena termasuk dilihat dari segi strukturalnya memang belum terpisah dan tidak ada kolektif kolegial di dalamnya. Oke, lanjut Kak. Lanjut. Yuk, mungkin bisa masih cepat, masih ada 24 slide ini. Astaga, sorry. Tadi enggak oke. Oke, lanjut Kak. Nah, kalau dari aspek analisis, kesesuaian untuk ekspansi cocok untuk ekspansi nasional dan internasional. Ya, memang baik PMA maupun baik investor asing maupun investor dalam negeri, tentu PT Biasa ini sudah mapan untuk kerjasama dengan investor asing dan menarik kaum pemodal untuk masuk ke dalam PT-nya. Sementara PT Perseorangan memang tidak dirancang untuk ke sana, karena memang tujuan awal daripada PT Perseorangan ini kan ya memang ditujukan kepada kategori untuk bisnis kecil, memberikan peluang untuk pelaku usaha yang modalnya masih masuk kategori UMK. Kemudian selanjutnya ada likuiditas kepemilikan. Nah, kalau PT Biasa tentu sudah bisa melakukan peralihan saham setelah melakukan RUPS. Nah, kalau PT Perseorangan tidak ada mekanisme pemindahan saham karena hanya ada satu pemilik. Nah, kecuali kalau bersedia untuk melakukan perubahan status ke PT Biasa. Kemudian fungsi sosial ekonomi. Nah, kalau PT Biasa mendukung penciptaan lapangan kerja, akumulasi modal, dan pertumbuhan ekonomi skala besar. Kalau PT Perseorangan, dia hanya sebatas mendorong formalitas dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro. Oke, lanjut Kak. Nah, ini kalau untuk legalitas dan akta notaris untuk PT Biasa. Ada dasar hukumnya tentu Undang-Undang PT, ya kan. Kemudian selanjutnya dianggap sebagai badan hukum setelah mendapat pengesahan ya atau SK. Kemudian wajib memiliki akta pendirian, SK pengesahan badan hukum, NPWP, kemudian dilanjut dengan NIB di OSS. Sementara untuk akta notaris, ya untuk masalah akta pendirian, PT harus dibuat dalam bahasa Indonesia ya. Sudah diatur dalam undang-undang harus berbahasa Indonesia. Kemudian oleh notaris berwenang berisi sebagai ya ini pada umumnya ya nama, tempat kedudukan, maksud tujuan, jangka waktu berdirinya, baik berbatas waktu atau tidak terbatas, besar modalnya, modal dasar, modal ditempatkan dan di store. Kemudian ada struktur organisasi, direksi, komisaris, dan RUPS. Kemudian pembagian saham. Ya, kalau di Jaksa Notaris itu sudah menjelaskan semua terkait siapa direksinya, siapa komisarisnya, kemudian bagaimana eh, pembagian sahamnya. Oke, lanjut Kakak. Nah, sementara kalau PT Perseorangan, ya seperti yang dikatakan tadi sebelumnya bahwa PT Perseorangan ini sebenarnya adalah produk daripada Omnibus Law atau Undang Cipta Kerja. Nah, dan bisa kita melakukan pendaftaran secara mandiri, tidak wajib membuat akta notaris. Ya, tidak ada akta notarisnya. Didirikan satu orang, ya, kemudian likuiditas cukup dengan mengisi pernyataan, ya pernyataan pada saat proses pendaftaran di eh, SABH. Itu nanti ada pernyataan elektronik yang kemudian harus kita centang sebagai bentuk mengiyakan kesediaan untuk pendirian PT Perseorangan tersebut. Nah, nanti produknya itu berupa sertifikat pendaftaran. Setelah kita mengisi pernyataan, nanti akan keluar sertifikat pendaftaran. Nanti bisa diunduh layaknya SK PT biasa. Nah, lanjut kemudian akta notaris, penggantian akta notaris diisi sebenarnya ini tidak ada. Ini untuk apa istilahnya? Hanya istilahnya ini ada dokumen-dokumen yang kita butuhkan pada saat ingin mengisi form pada saat pengisian atau pendaftaran PT Perseorangan ya di AHU tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita melihat masalah
pajak dan kewajiban pelaporan ya untuk membandingkan antara PT biasa dengan PT persorangan. Ya, kalau PT biasa kan tentu subjek pajak badan jadi memiliki kewajiban. Ya, NPWP badan, wajib memiliki NPWP atas nama PT. Jenis pajak harus dibayar ya itu tadi. Ada PPh, ya kan, ada P21, PPh 21, P23. Kemudian PPN jika dia masuk PKP, jika omsetnya itu lebih dari 500 juta. Kemudian kewajiban pelaporan, ada SPT tahunan, kemudian SPT masa PPh, laporan keuangan, laporan SSM berskala. Beberapa izin yang memang ketika yang menerbitkan INIB ini ada beberapa syarat yang memang harus diterbitkan. Oke, lanjut kakak. Oke, next. Nah, kalau selanjutnya kita bisa lihat lagi kalau NPWP untuk PT biasa itu atas nama PT, PT persorangan ya tentu atas nama PT juga ya karena sudah badan hukum sekalipun dia dikelola secara pribadi. Kemudian PPh 22 UMKM ya. Kalau bisa kalau PT persorangan bisa pilih 0,5% jika omset lebih kecil dari 4,8 M. Kemudian SPT tahunan wajib, sesama wajib. Kemudian SPT masa wajib jika ada transaksi pajak, ya sama. PPN juga sama. Laporan keuangan wajib dilampirkan SPT, diserahkan tidak. Ya. Kemudian audit diperlukan untuk perubahan besar garing tertentu. Kalau PT perseorangan tidak wajib. Lanjut. Nah, PT biasa dan PT persorangan ya. Kalau kita bicara tentang status hukum dan legalnya kan tadi sudah, kemudian kinerja keuangan dan pelaporan sudah, kemudian akses kredit dan pinjaman bank, kemudian struktur manajemen dan tata kelola, potensi investasi dan penama modal. Nah, seperti yang semua tadi sudah jelaskan bahwa tentu berbicara tentang peluang dari 5 sub ini, tentu PT biasa lebih kredibel untuk di 5 sub yang ada di bawahnya ini. Nah, sementara PT persorangan untuk sampai ke sana, maka syarat pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana PT persorangan ini harus di-up dulu ke PT biasa sebagai merupakan baik itu faktor eksternal ataupun faktor internal. Lanjut ke Kak. Nah, ini sebenarnya sama yang tadi sudah sebelumnya, bahwa status hukumnya itu kalau untuk PT biasa itu bentuknya Sekretaris SK Kemenkumham. Kalau PT persorangan di sini ada kesalahannya ya, bukan pernyataan S, tapi ini adalah pernyataan yang diisi pada saat online HU itu berbentuknya pernyataan secara elektronik. Kemudian likuiditas saham bisa dibagi fleksibel, kalau PT persorangan tidak. Ya, jadi sama seperti sebelumnya. Lanjut aja Kakak untuk lebih efisiennya. Lanjut. Ya. Nah, itu setelah pemaparan yang sempat saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian sebagai bentuk refleksi materi tentang PT persorangan ya. Mungkin selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Kak Moderator, rekan moderator. Baik, terima kasih Pak Zulkifli atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Sebelum kita memasuki tanya jawab, mohon untuk dapat mengaktifkan kamera. Kita akan berfoto bersama. Mohon untuk rekan-rekan dapat mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, baik, masih kami tunggu untuk open cam.
Baik. Oke. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Boleh ditutup kembali atau tetap stay open cam, tidak apa-apa. Kita akan memasuki tanya jawab, akan dibuka 3 sesi. Dalam satu sesi terdapat 2 pertanyaan. Teman-teman boleh mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Oh, sudah ada beberapa, lumayan banyak ternyata di kolom chat. Oke, kita buka sesi pertama. Silahkan. Dari Kak Indrariana, apakah setelah nama PT perorangan dibubarkan, apakah namanya masih bisa dipakai lagi? Yang pertama dari Kak Indrariana. Kemudian yang kedua dari Kak Rizka. Izin bertanya, kalau hanya bertujuan untuk mematenkan nama usaha, apakah bisa dengan pendirian PT perorangan saja? Terima kasih. Monggo silahkan dijawab dua penanya pertama. Jadi baik, pertanyaan yang sangat bagus dari rekan Indrariana. Pertanyaannya adalah yang penting apakah setelah nama PT Perseorangan diubarkan, apakah namanya masih bisa dipakai lagi si pembuat PT Perseorangan yang baru. Nah, jadi ini adalah apa istilahnya ketidaksiapan daripada sistem administrasi Badan Hukum 2 tahun lalu ya. Terhitung dari tahun 2024, ya, kalau untuk up PT ke PT biasa atau PT PT Persekutuan Modal, sekarang tidak perlu lagi membubarkan PT biasa karena sudah ada apa istilahnya pembaruan untuk PTP. Ya, kalau teman rekan-rekan notaris yang sudah punya akun nanti bisa dicek. Ketika sudah login nanti pilih perseroan terbatas, nanti bagian bawah sekali itu ada eh, apa istilahnya perubahan PTP. Itu prosedurnya sama kurang lebih seperti perubahan PT biasa. Nah, jadi persoalan nama. Jadi kalau sekarang ketika misalnya kita mau perubahan PTP ke PT biasa, itu nanti ada pilihannya. Ya, sama dengan perubahan apa voucher dari PT biasa. Ketika kita mau perubahan ada 4 macam. Ya, ada yang apa perubahan dasar dengan perubahan nama, ada yang tidak perubahan nama, ada yang perubahan data perseroan. Nanti tinggal kita pilih dari semua jenis voucher tersebut untuk melakukan perubahan itu. Jadi otomatis kita tidak perlu ganti nama lagi kalau misalnya mau up ke PT eh, Persekutuan Modal. Nah, kalau 2 tahun lalu, memang kalau ingin menggunakan nama PT yang lama, maka harus dibarin dulu sebelum buat PT baru karena memang prosesnya sama seperti ingin mendirikan PT baru di HU tersebut. Nah, makanya ketika ingin menggunakan PT yang lama maka harus mengubarkan dulu PT tersebut. Baru ada ketersediaan nama. Namun tahun 2024 kemarin ya syukur alhamdulillah sekarang sudah ada sub yang nanti tinggal kita pilih untuk ketika mau merubah PT persorangan ke PT biasa. Oke, lanjut Kak. Gimana? Kembalikan kepada saudara penanya. Oke, baik. Jadi tidak perlu pembubaran PT, tapi nanti akan ada draft khusus yang bisa langsung melanjutkan dari PT perorangan ke PT umum ya.
Oke, gimana Kak? Kalau sudah aman kita lanjut lagi, soalnya ini masih ada nanti draftnya yang mau dibahas ya. Oke, nanti kita akan membahas draft. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak, ini terkait eh, untuk mematenkan nama usaha, apakah bisa pendirian PT perorangan dari Kak Rizka NZ ini? Iya, pertanyaannya juga bagus bahwa bagaimana kita ini hanya sebatas ingin mematenkan nama usaha atau badan usaha atau usaha. Kalau misalnya kita punya usaha pribadi, usaha perorangan yang kita jalankan, apakah cukup dengan pendirian PT Perseorangan? Ya betul sekali, karena memang orientasi daripada produk PT Perseorangan ini ditujukan untuk usaha perorangan, apalagi ketika ingin menjalankan usaha yang tidak pengen ada rekan bisnis atau tidak ingin ada pencampuran modal usaha, maka jalannya memang pendirian PT Perseorangan saja. Kan tetapi ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa bila mana melebihi daripada kriteria UMK, maka nanti mau tidak mau pasti akan disarankan atau wajib untuk up ke PT Persekutuan Modal. Lanjut ke. Oke, baik. Kita akan masuk sesi dua untuk dua pertanyaan lagi. Dari Kak Indra lagi, merek bisa didaftarkan atas nama pribadi atau atas nama badan usaha? Ya, tepat sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang merek, ya jadi sebelumnya kita jelaskan dulu bahwa PT Perseorangan ini sudah masuk status sebagai badan hukum dan juga menjadi sebagai subjek hukum. Nah, jadi pilihannya bisa nama pribadi atau badan usaha atau badan bukan badan usaha ya, lebih tepatnya ke badan hukum. Nah, karena tidak semua badan usaha lah berbadan hukum. Dan yang masuk sebagai subjek hukum kan badan hukum. Jadi pilihannya ya bisa pribadi atau badan hukum. Akan tetapi ketika ini berbicara bahwa itu akan jadi inventaris atau hak kekayaan milik badan hukum, maka tentu harus nama badan hukum ya, jangan nama pribadi. Ya, oke, masih ada lagi nih. Saya lihat ini untuk nama PT Perseroan yang berubah menjadi PT Perseroan, apakah bisa menggunakan nama yang sama? Ya betul Kak, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa sekarang ketika kita masuk di apa istilahnya subportalnya Perseroan terbatas, nanti bagian bawah sekali itu ada namanya perubahan PTP. Ya, PTP ini adalah Perseroan Terbatas Persorangan. Apa ini? Oke, lanjut Kakak moderator. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Zezarea. Izin bertanya, Pak, dalam SABH Notaris terdapat pilihan perubahan PT perorangan menjadi PT biasa. Apakah hal tersebut dapat diterapkan? Kemudian aktanya menggunakan akta apa, Pak? Akta penegasan atau akta apa? Terima kasih. Monggo dijawab. Oke, sebenarnya terima kasih. Baik sekali pertanyaannya dari rekan Zezaria. Betul sekali bahwa pada saat sudah ada pilihan perubahan PTP itu memang fasilitas untuk perubahan PTP menjadi PT biasa. Nah, pertanyaannya apakah hal tersebut dapat diterapkan? Nah, bisa sekali diterapkan. Jadi memang 2 minggu yang lalu saya sempat kontakkan dengan CS-nya AHU bicara terkait itu. Apakah saya takutnya masih menggunakan metode yang lama dan ada perubahan baru. Ternyata benar ada perubahan baru bahwa cukup dengan melakukan perubahan layaknya perubahan PT biasa pada umumnya dengan kemudian memilih voucher sesuai dengan apa yang kemudian kita butuhkan untuk mengisi anggaran dasar dan data perseroan. Nah, di situ bisa kita menggunakan nama yang sama. Kalau kita mau menggunakan nama yang lain atau mengganti nama, tinggal kita centang voucher untuk perbanggaran dasar dengan nama. Tapi kalau ingin tetap mempertahankan nama PT Perseorangan yang lama, tidak perlu membeli voucher untuk perubahan nama tersebut. Nah, aktanya itu nanti ada yang namanya
pernyataan, ya, akta pernyataan, keputusan rapat, keputusan pemegang saham. Nah, ini menggantikan ibaratnya seandainya kita mendirikan PT baru, maka ini adalah pengganti daripada akta pendirian. Jadi nanti kita kupas sama-sama seperti apa draftnya, kita bahas bersama seperti apa kalau misalnya kita ingin ganti nama, seperti apa ketika misalnya modalnya PT Perseorangan itu yang mau kita masukkan ke PT Persekutuan Modal ada yang berbentuk benda, apa kita membutuhkan jasa akuntan dan sebagainya. Nanti kita bahas bersama di sana. Oke, lanjut ke Kak Moderator. Oke, kemudian kita masuk sesi 3. Untuk penanya pertama ada Kak Cynthia. Maaf izin bertanya terkait nama perusahaan PT Perorangan maupun PT Biasa, apakah diperbolehkan sebagian dari namanya menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris? Karena dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada larangan eksplisit untuk menggunakan nama perusahaan dalam bahasa asing. Namun PP 43 tahun 2011 mengatur jika seluruh pemegang saham WNI wajib memakai nama perseroan dalam bahasa Indonesia. Mengingat pada prakteknya saat cek nama perseroan terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan bahasa asing juga. Mohon pencerahannya, terima kasih. Silahkan dijawab, Pak. Baik, sebelumnya terima kasih pertanyaan yang bagus. Berbicara tentang nama ya. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada eh, dasar hukum yang kemudian dicantumkan sama saudari Cynthia, rekan Cynthia, bahwa dalam PP 4321 mengatur jika seluruh pemegang saham BNI wajib memakai nama perseroan dalam bahasa Indonesia. Jadi perlu kita pahami kemudian apa istilahnya setelah melakukan pengecekan nama mungkin ada yang nama tersedia, nama yang sudah terpakai dan menggunakan bahasa asing. Sebenarnya dalam bahasa itu ada yang namanya bahasa serapan. Bahasa serapan ini adalah bahasa asing yang memang tidak mungkin untuk diindonesiakan karena kekurangan pembedaraan kata di Indonesia sehingga harus menggunakan kata serapan, kata ilmiah. Jadi sebenarnya kata ilmiah ini sudah diindonesiakan, mungkin seperti kayak grup, family, yang memang masih mengandung bahasa asing, bahasa Inggris, tapi sebenarnya itu sudah serap. Tapi karena keterbatasan bahasa Indonesia, akhirnya harus diilmiahkan namanya kata ilmiah ya kan kayak gitu karena tidak sanggupnya untuk bahasa Indonesia untuk ada padanan kata untuk menggambarkan bahasa asing tersebut. Tapi sebenarnya persoalan nama lebih amannya ketika kita cek dan masih tersedia tentu masih bisa kita gunakan, kecuali kalau sudah tersedia kan mungkin tidak bisa, apalagi sekarang untuk pas masalah penggunaan nama ini sangat ketat ya untuk sekarang baik yayasan PT. Kalau entah itu badan yang berbeda, misalnya yayasan, tapi nama yang dipilih itu ada hubungannya dengan PT sebelah, maka mau tidak mau nanti kita disarankan untuk minta surat pernyataan dari PT tersebut untuk membolehkan menggunakan nama tersebut. Nah, saya sudah dapat kasus akhir-akhir ini seperti itu. Artinya pada saat kita pengecekan nama, ya, terkadang tersedia, tapi ditolak oleh kementerian karena ada miripnya dengan nama PT kah atau nama koperasi dan pada dasarnya bisa digunakan akan tetapi mensyaratkan untuk menggunakan surat pernyataan. Jadi paling amannya mending kita menggunakan nama yang memang masih tersedia di portal AHU tersebut. Terima kasih Kakak. Oke, kemudian pertanyaan terakhir dari Kak Indra Riana. Untuk akun PT perorangannya, apakah harus ditutup dulu untuk bisa pindah ke akun PT Perseroan Notaris? Monggo, Pak Zulkifli dijawab. Ya, jadi baik untuk PT Persorangan sekarang ini nggak perlu ditutup karena ini langsung sudah istilahnya sudah terhubung langsung dengan portal AHU untuk akun notaris.
Jadi ketika kita misalnya ketik sub yang di bagian PT Persoalan Terbatas itu nanti masuk ke bawah untuk persoalan perubahan PTP. Jadi secara otomatis kita bisa langsung meng-up tanpa harus menutup dulu akun daripada PT Perseorangannya ini. Nggak perlu ditutup. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang bagaimana dengan NPWP-nya, bagaimana dengan NIB-nya, maka tentu itu harus ada penyesuaian ya, bukan mengganti tapi penyesuaian. Penyelesaiannya itu NPWP itu mungkin masih menggunakan NPWP yang lama ya, NPWP PT Persorangan. Akan tetapi penyelesaiannya adalah kita perlu menyampaikan ke pajak bahwa PT ini sudah berubah status, biar nanti ada keluar NPWP yang baru dengan nama PT biasa yang sudah terbit itu. Oke, lanjut Kakak moderator. Baik, mohon maaf untuk pertanyaannya. Kita sudah close. Nanti apabila masih terdapat pertanyaan, kita bisa diskusi di dalam grup WhatsApp. Kemudian setelah ini kita akan membedah contoh akta perubahan PT Perorangan ke PT Persekutuan Modal. Oke, silakan Pak Azul dilanjutkan mengenai akta ini. Masih ke mute, Pak. Oke, jadi ini adalah draft ya, pengganti akta pendirian. Jadi karena kita ini berangkat dari PT Persorangan mau ke PT biasa, maka tentu tidak perlu melakukan pendirian lagi karena yang namanya PT Persorangan sudah berdiri, tinggal kita up statusnya jadi PT biasa. Nah, jadi ini awal aktanya, awal akta pada umumnya. Lanjut ke KBet ke bawah. Ya, di sini ada dua, ya tentu dua ya. Namanya PT biasa tentu dua. Nah, kemudian kita langsung aja ke bagian bahwa Tuan A adalah pemegang saham. Ya, anggaplah ini Tuan A sebagai pemilik PT Persorangan dan sekaligus direktur, ya karena memang persorangan, perorangan PT, ya, PT apa, berkedudukan di mana, yang didirikan berdasarkan pernyataan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dasarnya adalah pernyataan pendirian, nomor, tanggal, dan telah didaftarkan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai sertifikat pendaftaran. Nah, ini ada dua ya, pernyataan dan sertifikat. Nah, kemudian tanggal untuk selanjutnya disebut perseroan. Lanjut, Dapat. Nah, ini ketika misalnya PT Perseorangannya sudah pernah melakukan perubahan sebelumnya, maka riwayatnya dicantumkan. Kemudian bahwa perseroan tersebut mempunyai modal sebesar berapa terbilang rupiah yang terbagi dalam berapa saham, masing-masing saham dengan nilai nominalnya berapa terbilang rupiah. Nah, lantas bagaimana ketika PT Persorangan ini ada beberapa modal yang ingin dimasukkan tapi bentuknya benda? Maka sebagai opsi, kalau pengalaman saya menggunakan jasa akuntan. Jadi biarkan akuntan yang membuat neracanya, bagaimana kekayaan aktiva dan pasifa perseroan-perseroangan itu seperti apa. Jadi nanti kita tinggal mencantumkan berapa semua total akumulasi dari kekayaan dari PT Perseroangan ini yang hendak kita upgrade itu. Jadi saya cari aman menggunakan opsi dengan menggunakan jasa akuntan. Kalau ada beberapa aset yang ingin dimasukkan sebagai modal dalam perseroan. Lanjut Kakak Bet, bawahnya. Nah, bahwa Tuan B bermaksud untuk menjadi pemegang saham dan mengambil bagian dalam perseroan dengan cara menerima pemindahan hak atas saham dari Tuan A sebanyak berapa saham, kemudian mana berdasarkan. Nah, itu nanti bisa kita pakai apa istilahnya dibuat tangan aja ya. Kalau semisal ada peralihan hak bentuknya jual beli atau misalnya hibah. Oke, lanjut Kakak. Bawahnya yang bagian opsi itu. Nah, bagian opsi dengan cara mengambil bagian saham. Ini semisalnya dia tidak ada peralihan hak saham, maka anggaplah misalnya ada saham baru, maka kita pakai yang di bawah ini opsi ya. Dengan cara mengambil bagian saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan sebanyak berapa, dikeluarkan oleh perseroan sebanyak berapa.
Oh, ini double nih. Berdasarkan nanti surat pernyataan kesanggupan misalnya. Dibuat di bawah tangan, uang tercukup. Oke, lanjut ke KBet. Nah, oke. Bahwa sehubung dengan masuknya Tuan B tersebut sebagai pemegang saham perseroan, maka perseroan merubah statusnya dari semula perseroan perseorangan menjadi perseroan persekutuan modal. Nah, kemudian bahwa Tuan A dan Tuan B sepakat untuk menetapkan struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan direksi dan komisaris. Lanjut ke KBet, bagian bawah. Nah, Nah, di sini bisa kita lihat modalnya berapa. Ini tentu menyesuaikan sama yang di atas, yang tadi di atas itu eh, modal dasarnya berapa, modal di tempat di historiknya berapa, kemudian nilai nilai nominal per sahamnya berapa. Kemudian ada susunan pemegang saham, lanjut, kemudian susunan direksi dan komisaris. Nah, sehubung dengan hal tersebut di atas, Tuan A menyatakan, nah, merubah status perseroan perseorangan PT berkedudukan di mana dan menjadi perseroan persekutuan modal. Kemudian pernyataan kedua, nomor 2, ini opsi ya. Jika seandainya PT Perseorangan ini mau ganti nama pada saat proses perubahan ke PT biasa, bisa ya, merubah nama perseroan yang sebelumnya bernama PT Perseorangan ini menjadi PT apa. Jika merubah nama perseroan, ini opsi. Kemudian ketiga, menerima Tuan B sebagai pemegang saham sebanyak berapa. Nah, selanjutnya Tuan A, Tuan B sepakat dan setuju untuk bersama-sama menetapkan anggaran dasar. Ya, menetapkan anggaran dasar karena memang PT Perseroan kan tadinya tidak punya anggaran dasar ya. Perseroan sebagaimana yang termuat dalam akta ini untuk selanjutnya cukup disingkat dengan anggaran dasar. Nah, ke bawah ini sama semua dengan apa istilahnya pasal-pasal anggaran dasar pada umumnya dengan data perseroan sama. Yang membedakan itu hanya bagian premis ke atas. Untuk pasal 1 sampai ke pasal 20 itu sama prosesnya, sama isiannya pada umumnya dengan pendirian PT. Ya, ini pasal 1 sama pada umumnya ya. PT apa, kemudian berdudukan di kota mana. Kemudian ada selanjutnya pasal 2. Nah, jangka waktu ini kan berbatas bisa, jangka waktu terbatas juga bisa. Lanjut. Nah, ini contoh ya di pasal 3 maksud dan tujuannya ini. Yang di atas itu adalah sub eh, KBLI-nya. Nanti di bawah ini adalah poin-poin kecilnya. Ya, sesuai dengan nomor KBLI-nya. Ini contoh aja. Oke, jadi yang terpenting yang bagian Iya, atas. bagian atas ya. Kalau untuk bawahnya sama seperti Iya, pendirian PT iya, pada umumnya ya. iya, sama. Oke, ini sama seperti pada umumnya. Di akhir juga sama ya. Iya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada kata-kata closing dari Pak Zul, silahkan. sebelum mungkin kita tutup acara kita hari ini, mungkin Kakak Bit mungkin bisa diperlihatkan dulu contoh surat pernyataan dan sertifikat pendirian untuk PT Persorangan. Mungkin teman-teman belum ada yang belum pernah lihat ya. Baik. Surat pernyataannya seperti apa, produknya seperti itu. Nah, ini kebetulan punya teman saya, ya. Tapi nanti yang saya bagikan ini ya yang sudah di blur ya. Ini kebetulan kayaknya saya belum lupa untuk blur. Nanti saya share-nya yang disebar ke teman-teman nanti yang sudah di blur.
Itu ya, ini contoh surat pernyataannya. Surat pernyataan yang dimaksud di sini itu dicentang atau diisi secara elektronik ya pada saat nanti pendaftaran PT Persorangan itu. Nah, setelah surat pernyataan nanti akan ada sertifikat pendirian. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, nanti saya bagikan yang sudah tertutup ya Kak. Ini kayaknya saya lupa tutup ya isi-isinya semua. Ini contoh ya. Ini jangan dibagi dulu. Ini oke. Kurang lebih seperti ini. Oke, baik. Mm. Untuk yang masih ingin bertanya, boleh kita diskusi nanti di WhatsApp ya, Pak. Boleh ya, ini nanti silahkan. Oke, saya jawab ya langsung aja. Ini ada pertanyaan dari rekan Maulana Kahfi ya. Bagaimana konsekuensi NDP NIB PT Persorangan jika melakukan perubahan ke PT biasa atau persekutuan modal? Maka konsekuensinya itu tentu harus melakukan pembaharuan, penyesuaian. Karena tentu NIB di sini tentu harus mengikuti dengan PT Persekutuan Modal yang tadinya perorangan jadi persekutuan modal. Nggak tentu harus bikin baru penyesuaian ya. Termasuk dengan NPWP-nya. NPWP-nya sebenarnya masih menggunakan nomor yang sama, tapi nanti kan ada namanya di situ PT apa kan gitu. Nanti menyesuaikan aja lapor ke pajak dengan membawa salinan minimal ya, salinan aktanya. Untuk KBLI tidak perlu banyak sekarang terkait pembuatan IB-nya nanti. Ini maksudnya gimana ya rekan Indra Riana? Mungkin tadi Pak di surat pernyataan kan banyak nih yang Oh ya, direvisi, banyak nah poinnya. ini memang produk langsung dari eh, apa istilahnya dari sistem ya. Dan tidak perlu ada penjelasan-penjelasan panjang lebar. Jadi ketika misalnya pendaftaran online itu eh, nanti kita isi secara eh, elektronik, isi beberapa bidang yang kita inginkan. Nanti tampilannya seperti ini. Ini langsung dari sistem. Kalau izin bertanya untuk jenis usaha di Akta, apakah semua KBL-nya harus dibuatkan pada saat muatan MB? Oke, jadi untuk pada persoalan pembuatan NIB itu tidak harus ya. Jadi misalnya di Akta itu ada 50 KBL yang kita masukkan. Yang pada saat NIB tidak perlu diterbitkan semua untuk ya kalau saya sih yang mau dipakai dulu yang kita terbitkan. Nggak ada masalah kalau misalnya 50 di Akta tapi yang kita urus di NIB-nya cuma satu aja ya nggak apa-apa. Oke, lanjut kakak moderator. Oke, baik. Bisa closing statement, Pak Zul, silakan. Oke, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, ya apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah eh, amalan yang baik karena memang sebagai manusia yang baik adalah manusia yang terus menuntut ilmu, saling mengingatkan, yang berguna untuk baik diri sendiri maupun kemaslahatan umat. Nah, nah, apa yang kita lakukan hari ini sebagai bentuk refleksi, bukan sebagai proses mengajar-mengajar, tapi sebagai bentuk silaturahmi, sebagai bentuk refleksi materi yang sudah kita dapatkan baik di tempat formal maupun non formal. Nah, jika ada kekurangan dari saya materi tersebut atau ada eh, hal-hal yang kemudian masih membuat bingung, bisa kontak saya langsung baik melalui WA ataupun sosial media, Instagram dan lain sebagainya. Ini ada kok di masuk di dalam materi ini. Nanti teman-teman bisa kontak langsung, kita silaturahmi, ya, berbagi pengalaman ya. Nah, mungkin sekian dari saya.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta yang Maha Sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara webinar pada hari ini. Dari pembahasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa PT Perorangan memang menjadi pintu masuk yang praktis untuk memulai usaha. Namun, jika ingin bisnisnya lebih besar, lebih kredibel, lebih dipercaya, maka upgrade ke PT profesional merupakan langkah yang strategis. Dan sekarang untuk dapat perubahan melalui PT Perorangan ke PT Persekutuan Modal atau PT biasa, itu bisa langsung, tidak perlu menutup PT Perorangan. Perubahan ini bukan sekedar administrasi saja, tapi juga membuka lapangan juga yang lebih luas, mulai dari akses permodalan, kemudian kerjasama bisnis, karena para pihaknya bertambah, kemudian daya saingnya juga dapat bersaing di level nasional maupun internasional. Semoga ilmu yang hari ini bisa menjadi bekal berharga bagi Bapak Ibu semua untuk melangkah pasti dalam dunia usaha, dalam dunia kenotariatan. Terima kasih kepada narasumber Bapak Zulkifli SMKN dan semua para pihak yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang memfollow Instagram Notarich hari ini dapat free follow back ya, auto follow back. Jadi mohon di follow Instagramnya Notarich Indonesia. Juga boleh nih Instagramnya Pak Zul @zul_kifli 19. Dan kita bisa, apabila masih terdapat pertanyaan, kita bisa diskusikan di grup, ada Pak So di sana ya Pak ya. Amin. Terima kasih ilmunya, semoga menjadi amal jariah. Terima kasih banyak rekan-rekan semua.